Hancurnya khilafah dan syirik merajalela. Penulis buku, Sheikh Imron Hussein. Apa itu khilafah? Khilafah adalah sebuah negara dan pemerintahan yang tunduk kepada kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilafah juga merupakan sistem kepemimpinan umat, dengan menggunakan Islam sebagai ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Apa itu Islam? Islam adalah tunduk berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Malik. Al-Malik adalah sifat zat Allah yang artinya, Maha Penguasa, yang memerintah seluruh alam. Lahul Mulk, kedaulatan hanya miliknya. Oleh karena itu, jika Anda menyatakan, meyakini atau mengakui bahwa ada sesuatu yang memiliki kedaulatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya sama saja dengan mengucapkan goodbye pada Allah. Anda tahu itu. Islam juga merupakan tunduk dan patuh kepada Allah sebagai Al-Akbar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Anda bahwa Dia Al-Akbar karena tanpa mengucapkan Allahu Akbar di dalam sholat, Anda tidak bisa bergerak atau melanjutkan sholat Anda. Al-Akbar adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi, maka jika seorang Muslim mengakui yang lain berkuasa atas Anda selain Allah, sama artinya dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Akbar. Islam juga merupakan tunduk dan patuh kepada Allah sebagai Al-Hakam. Al-Hakam adalah Maha menetapkan hukum, tidak hanya membuat hukum, tetapi hukumnya adalah hukum tertinggi. Jika Dia menetapkan sesuatu haram, maka Muslim juga harus menetapkan sesuatu itu haram. Begitu pula jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu halal, maka Muslim juga harus menetapkan sesuatu itu halal. Jadi siapapun yang tunduk dan patuh pada hukum selain hukum Allah, sebagai hukum tertinggi, berarti sama artinya mengucapkan selamat tinggal kepada Allah sebagai Al-Hakam. Dalam terminologi politik Islam, hal ini disebut syirik. Ketika Firaun menyatakan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, akulah yang orang yang mempunyai kewenangan tertinggi, ini adalah syirik. Ketika dia menyatakan, hukumku adalah hukum tertinggi di tanah Mesir, itu adalah syirik. Dan Allah menghukumnya dengan hukuman yang mengerikan karena perbuatan syiriknya. Oleh karena itu, didirikanlah khilafah yang mana sistem pemerintahannya tunduk dan patuh kepada Allah. Namun kini khilafah telah hancur. Siapa yang menghancurkannya? Kenapa dihancurkan? Bagaimana kehancurannya? Kapan dihancurkan? Dengan apa khilafah digantikan? Dan apa tujuannya? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting, di mana hanya segelintir orang yang bisa menjawabnya. 1. Kehancuran khilafah. Umat Yahudi sampai saat ini masih berkeyakinan bahwa tanah suci, Yerusalem, adalah milik mereka, Yahudi, bukan milik umat non-Yahudi. Bahkan setelah mereka hidup berdiaspora, menyebar selama 2000 tahun lamanya, mereka masih saja merasa tanah suci ditakdirkan untuk mereka, dan kembali ke tanah suci bukan sebagai turis, bukan. Melainkan kembali ke tanah suci dan mengklaim bahwa tanah suci sebagai milik mereka. Selama 2000 tahun Yahudi punya mimpi indah bahwa negara Israelnya Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS akan didirikan kembali. Dan zaman keemasan pun akan jadi milik mereka, sebagaimana negara Israel di zaman Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS menjadi superpower. Ini adalah cita-cita dan impian Yahudi. Untuk mewujudkan impian mereka itu, mereka harus menghancurkan Khilafah Utsmaniyah yang menghalangi tujuan mereka. Oleh karena itu, kini serangan dilancarkan untuk menghancurkan Khilafah. Pertama-tama mereka melancarkan serangan filosofi terhadap umat Islam, yang sebelumnya telah menyerang umat Kristen Eropa, yang dikenal peristiwa Renaissance. Serangan filosofi tersebut adalah materialisme, yakni filsafat yang menyatakan bahwa tidak ada yang nyata di dunia ini materi. Pada abad ke-14 sampai abad ke-17, terjadi perubahan peradaban Eropa yang sebelumnya didasari dengan pondasi keagamaan berubah menjadi peradaban yang tak bertuhan.
Agama Kristen saat itu sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau kerajaan-kerajaan Eropa. Berbagai hal yang dilakukan demi kepentingan gereja, dan hal-hal yang merugikan gereja akan mendapatkan balasan yang sangat kejam. Contohnya, pembunuhan Kopernikus mengenai tata surya yang menyebutkan bahwa matahari pusat dari tata surya, tetapi hal ini bertolak belakang dengan gereja sehingga Kopernikus dibunuh. Dengan adanya berbagai pembatasan yang dilakukan pihak pemerintah atas saran dari gereja, maka timbullah sebuah gerakan kultural Renaissance, pada awalnya pembaharuan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia pada pertengahan abad 15. Sebelum gereja mempunyai peran penting dalam pemerintah, golongan ksatria hidup dalam kemewahan, kemegahan, keperkasaan dan kemasyhuran. Namun, ketika dominasi gereja mulai berpengaruh, maka hal seperti itu tidak mereka peroleh sehingga timbullah semangat Renaissance. Doktrin ciptaan orang Eropa inilah yang kemudian menyerang umat Islam di zaman Khilafah Utsmaniyah. Kemudian dari filsafat materialisme, muncul filsafat politik baru, yakni dengan menyatakan, karena tidak ada yang nyata di dunia ini selain material, kita tidak lagi bisa mengakui kedaulatan yang ada di atas sana Tuhan, maka kedaulatan sekarang harus ditempatkan di bawah sini, berada dalam tangan manusia. Dengan kata lain, manusialah yang kini berdaulat, bukan lagi Tuhannya Nabi Ibrahim AS. Kemudian manusia mendirikan sebuah negara dan menempatkan kedaulatan di bawah negara. Konsep ini bukanlah ciptaan dunia Islam, melainkan ciptaan orang Eropa. Kini, tidak hanya negara yang berdaulat, tapi juga kewenangan negara adalah yang tertinggi. Dan sekarang negaralah yang menentukan dan membuat hukum-hukum undang-undang, dan hukum negaralah hukum yang tertinggi, bukan lagi berdasarkan agama. Dan lebih dari itu, ketika Tuhannya Nabi Ibrahim AS menentukan sesuatu itu haram, kini negara bisa merubahnya dan menjadikannya halal, legal, begitupun sebaliknya. Di zaman modern ini, mereka menyatakan dalam Piagam PBB artikel 24 dan 25, bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan tertinggi di dunia yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia. Ini jelas syirik. Ketika mereka menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, ini adalah syirik. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surah At-Taubah, pukul 9.31. Adi bin Hatim Ra berkata, saya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengenakan kalung salib dari perak di leherku. Rasulullah bersabda, wahai Adi, lemparkanlah patung itu dari lehermu. Kemudian saya melemparkannya. Setelah itu, beliau membaca ayat ini, Itakhazu ahbarahum wa ruhbanahum min dunya Allah, hingga selesai. Saya berkata, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Beliau bersabda, bukankah para pendeta dan rahib itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kalian mengharamkannya, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu kalian menghalalkannya. Aku menjawab, memang begitulah. Beliau bersabda, itulah ibadah penyembahan mereka kepada pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Jika para rahib dan pendeta menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan adalah perbuatan syirik, dan pemerintah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan para rahib dan pendeta itu, apakah itu bukan syirik? Apakah Anda baru mengetahuinya? Jika Anda baru mengetahuinya, berarti selama ini Anda hidup di Disneyland, dunia Dajjal. Jadi, dengan serangan filsafat itulah orang Eropa menyerang Khilafah Utsmaniyah sebelum melakukan serangan dari segi militer. Lalu mereka mengirim agen mata-mata, Al-Jassasah, untuk menyusupi pusat pemerintahan Khilafah Utsmaniyah di Istanbul, dan menciptakan gerakan yang dikenal dengan Young Turk. Kemudian gerakan ini mendirikan sebuah partai politik yang bernama Partai Persatuan dan Kemajuan, atau Party of Union Progress, CUP. Di partai tersebut,
ditempatkanlah orang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Melalui partai tersebut mereka mencuci otak umat Islam di Istanbul agar menerima politik sekuler yang berasal dari Eropa. Setelah berhasil mendoktrin umat Islam di Istanbul, khususnya para pemuda, barulah kini mereka melancarkan serangan militer. Pada tahun 1897, hal aneh terjadi, yakni orang Eropa Yahudi Askenazi, membentuk sebuah gerakan Zionisme. Seperti yang kami bahas sebelumnya di bab Ya'juj dan Ma'juj, yang mana gerakan tersebut bertepatan dengan ditemukannya jasad Firaun. Setelah gerakan Zionisme terbentuk, kemudian mereka mulai merancang skenario untuk menyerang Khilafah Utsmaniyah dari segi militer. Namun mereka harus merencanakannya dengan sangat matang dan dengan bantuan dana dan politik yang sangat besar. Jauh sebelum itu, mereka telah menghasilkan dana dengan cara riba. Keluarga Rothschild lah yang pertama kali menggunakan cara riba di Eropa. Yahudi Eropa ini benar-benar sangat kuat, bahkan mereka bisa memanfaatkan dan mengadu domba Kekaisaran Inggris dan Kekaisaran Perancis. Dan melalui peperangan antara Perancis dan Inggris pada tahun 1800-an, Rothschild memperoleh keuntungan besar. Dan keluarga Rothschild menjadi tulang punggung keberlangsungan hidup organisasi Zionis. Hal aneh lainnya juga terjadi, kekayaan mereka meningkat pesat setelah ditemukannya berlian Kimberley Diamond di Afrika Selatan pada pertengahan abad ke-19. Melalui perusahaan De Beer dan didanai Rothschild, mereka menguasai kawasan tersebut dan menjual berlian itu dengan harga yang sangat tinggi, karena mereka menguasai pasar internasional dan menciptakan monopoli melalui aliansi De Beer. Apakah Anda pikir ini terjadi secara kebetulan? Jika Anda berpikir seperti itu, berarti Anda sedang hidup di Disneyland. Hadid menyatakan tentang harta kekayaan tersebut. Dan ia, Dajjal, melalui hutan rimba, dan ia berkata kepadanya, keluarkanlah kekayaanmu, maka kekayaan rimba itu mengikuti dia, bagaikan lebah mengikuti ratunya, Misikat, halaman 473. Juga pada saat yang sama, hal aneh lainnya juga terjadi, yakni, revolusi industri, sains dan teknologi, di Inggris, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dengan teknologi yang luar biasa, mereka dengan mudahnya mengeruk kekayaan yang ada di bumi dan dimanfaatkan demi agenda mereka. Dengan kekayaan yang melimpah, sudah saatnya mereka melancarkan serangan militer terhadap Kesultanan Utsmaniyah dan mengendalikan dunia. Mereka membutuhkan perang dunia untuk menghancurkan Khilafah Utsmaniyah, sebab Khilafah Utsmaniyah adalah imperium yang sangat kuat yang mampu memobilisasi umat Islam dalam sekejap dengan mendeklarasikan jihad. Untuk melancarkan perang, terlebih dahulu mereka harus merancang sebuah konspirasi. Saat itu terdapat 6 kekuatan besar Eropa, yakni Britania Raya, Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hongaria, Kesultanan Utsmaniyah, Kekaisaran Rusia, dan Republik Perancis. Perang tersebut dirancang dengan kasus pembunuhan putra mahkota pewaris tahta Austria-Hongaria, Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph Maria pada tanggal 28 Juni tahun 1914, dan meninggalkan sidik jari yang mengarah ke Rusia. Maka, Kekaisaran Austria-Hongaria tidak punya pilihan lagi selain menyerang Kekaisaran Rusia. Namun Kekaisaran Rusia telah memiliki perjanjian keamanan dengan Britania Raya dan Republik Perancis. Karena posisi Sekretaris Negara dan Menlu Britania Raya telah diisi oleh orang Yahudi, maka Britania Raya juga menyatakan perang dengan Kekaisaran Austria-Hongaria. Kekaisaran Austria-Hongaria tidak sendiri, mereka juga memiliki hubungan rasial dengan Kekaisaran Jerman. Maka dari itu Jerman ikut campur dalam perang. Kemudian mereka, Zionis, berusaha melobi Kesultanan Utsmaniyah untuk ikut campur dalam peperangan, tapi Khalifah di Istanbul tidak ingin masuk dalam peperangan, karena dia tahu betapa lemahnya pasukan Khilafah Utsmaniyah dalam hal teknologi militer. Namun melalui intrik internal di Istanbul, Khilafah Utsmaniyah akhirnya ikut perang dengan dalih hubungan buruk dengan Kekaisaran Rusia. Perang Dunia I pun dimulai. Inggris kemudian mengirim agen mata-mata, Al-Jassasah, mereka ke Arab dengan berpenampilan Muslim.
Agen tersebut mendatangi tokoh-tokoh penting di Arab, yaitu Syarif Hussain, Gubernur Mekah, Abdul Aziz Ibn Saud dan yang lainnya. Syarif Hussain ditawari iming-iming harta 7 juta pound sterling, dan menawarinya kemerdekaan di tanah Hijaz dan memisahkan Arab dari Kesultanan Utsmaniyah, serta menjadikannya sebagai Raja Arab bukan Khalifah. T. L. Lawrence alias Lawrence of Arabia, agen Inggris yang bertugas sebagai penghubung kepada Ibn Saud, Saudi, Raja Faisal Suriah, dan Raja Hussein, Transjordan, dalam rangka suplai uang dan senjata dari Inggris. Dengan begitu khilafah kehilangan legitimasinya, seorang khalifah Amir tidak lagi bisa menunaikan ibadah haji semaunya, sebab yang menguasai haramain berada dalam genggaman otoritas lain. Atau saat ini, umat Islam selain Arab Saudi tidak lagi bisa menunaikan ibadah haji karena harus mengajukan permohonan visa kepada Arab Saudi. Inilah dampak dari penggunaan konsep negara sekuler. Selain itu, khilafah tidak lagi bisa dibangkitkan karena telah dicegah oleh Zionis dengan berbagai cara. Dengan terpisahnya Hijaz dari kekuasaan khilafah Utsmaniyah, maka khilafah Utsmaniyah mengalami kekacauan dan tercerai-berai. Dengan begitu, Inggris bisa menaklukkan tanah suci yang dikuasai Khilafah Utsmaniyah. Ketika Inggris menguasai sebagian wilayah Palestina, secara mengejutkan kapal selam submarines Jerman muncul dalam peperangan. Jerman menjadi superior dan berhasil menundukkan Perancis dan mengepung Britania Raya, Inggris. Inggris akhirnya terpojok dan menyerah kepada Jerman. Germany Submarines. Inilah saatnya bagi Zionis memanfaatkan kekayaannya serta kekuatan lobinya untuk menggiring sang kuda hitam, Amerika Serikat memasuki panggung Perang Dunia. Amerika Serikat membuat Jerman mundur dan menjadi pemenang pada Perang Dunia. Pada tanggal 2 November tahun 1917, Menlu Inggris Arthur James Balfour mengirimkan surat kepada Lord Rothschild selaku pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk dikirimkan kepada Federasi Zionis. Surat itu menyatakan posisi pemerintah Inggris mendukung rencana-rencana Zionis merebut dan menguasai Tanah Suci. Inggris bersedia memberikan Tanah Suci kepada gerakan Zionis ketika mereka berhasil menaklukkannya. Surat tersebut dikenal dengan nama, Deklarasi Balfour. Percakapan Dr. Chaim Weizmann yang sedang melobi Arthur James Balfour. Arthur James Balfour, mengapa Palestina dan hanya Palestina saja yang diinginkan menjadi basis Zionisme? Semua tempat yang lain akan menjadi pemberhalaan. Dr. Chaim Weizmann, Tuan Balfour, andai saya menawarkan Anda Paris sebagai ganti London, akankah Anda mengambilnya? Arthur James Balfour, namun Dr. Weizmann, kami memiliki London. Dr. Chaim Weizmann, itu benar. Namun kami memiliki Yerusalem dulu saat London masih rawa. Tak lama kemudian, seiring tercerai-berainya Kesultanan Utsmaniyah, Gen. Inggris, Edmund Allenby dan pasukannya sudah lebih dulu menyerang pasukan Kesultanan Utsmaniyah yang menguasai Yerusalem Tanah Suci. Banyak Muslim Arab dan Punjabi bertempur di bawah komando Gen Allenby menyerang pasukan Khilafah Utsmaniyah di Tanah Suci saat itu, dan pada akhirnya Tanah Suci ditaklukkan. Saat itu adalah hari yang sangat menggembirakan bagi Yahudi, karena impian mereka sebentar lagi akan tercapai. Setelah itu, Inggris memberikan wilayah Tanah Suci yang telah direbutnya kepada gerakan Zionisme yang telah disetujui dalam surat Deklarasi Balfour. Dan populasi Yahudi di Tanah Suci meningkat setelah peristiwa imigrasi Yahudi dari Eropa, hingga pada akhirnya negara Israel berdiri pada tahun 1948. Pada tahun 1919 Kesultanan Utsmaniyah Ottoman mulai runtuh, lalu pasukan Yunani menyerang ibu kota Anatolia, dan warga Ottoman saat itu ketakutan karena orang Yunani sangat dendam kepada mereka sejak lama. Maka agen mereka yang bernama Mustafa Kemal Atatürk tadi muncul ke permukaan bagaikan pahlawan dengan menyatakan bahwa dia akan menyelamatkan Turki dari amukan pasukan Yunani dan mengalahkan pasukan Inggris. Dengan begitu, dia berkuasa secara de facto. Pada tahun 1921, diadakan pertemuan untuk membahas perdamaian di Turki,
dan dari pertemuan itu lahirlah Republik Turki sekuler dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertamanya. Tapi saat itu Mustafa Kemal mengetahui bahwa rakyat Turki mencintai sang Khalifah Amir, maka dia merubah status Khalifah menjadi seorang paus, seperti halnya di Eropa. Dengan kata lain, Khalifah tidak lagi mengintervensi pemerintahan Republik Turki. Lembaga-lembaga Khilafah Utsmaniyah saat itu menurun statusnya menjadi lembaga di bawah lembaga pemerintah Republik Turki. Pada tanggal 3 Maret tahun 1924, Inggris mendesak Mustafa Kemal untuk menghapus khilafah serta lembaga-lembaganya. Pertanyaannya adalah mengapa Inggris melakukan hal itu, padahal Tanah Suci sudah berhasil ditaklukkan dan Republik Turki sudah didirikan. Jawabannya ada di India. Saat khilafah di Turki dihapus secara total, ulama-ulama Islam India yang saat itu paling berpengaruh di dunia, seperti Muhammad Ali Johar, Maulana Shaukat Ali, Maulana Syed Sulaiman Nadvi, Mufti Kifayatullah Dihlawi, dan orang-orang yang tidak hanya mengerti Islam, tapi juga hidup secara Islam, memimpin umat Islam di India untuk menghilangkan dominasi Inggris di India dan menciptakan pemerintahan Islam melalui gerakan khilafah. Gerakan tersebut mulai memobilisasi umat Islam untuk berjuang mengembalikan khilafah di Istanbul. Para petinggi Hindu India kemudian sadar bahwa mereka memiliki keinginan yang sama dengan umat Islam untuk mengusir dominasi Inggris dari India. Mereka juga ingin mengembalikan pemerintahan Hindu atas umat Hindu itu sendiri. Maka Mahatma Gandhi mendekati pemimpin gerakan khilafah agar bisa bergabung dengan gerakan tersebut. Pemimpin gerakan khilafah menerima ajakan tersebut dan menjadi sekutu mereka. Gerakan tersebut menjadi koalisi Hindu-Muslim. Pemerintahan Islam atas umat Islam, dan pemerintahan Hindu atas umat Hindu. Hal ini membuat Inggris ketar-ketir karena sangat mengancam peradaban Eropa Barat, sebab mereka ingin memusnahkan segala bentuk pemerintahan yang berdasarkan agama dan menggantinya dengan konsep negara sekuler. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan Sir Sultan Muhammad Shah Aga Khan III, yang berpaham sekuler untuk membentuk gerakan tandingan, yang bernama Liga Muslim India All India Muslim League. Konsentrasi umat Islam jadi terpecah belah. Tahun 1924, pupus sudah harapan kebangkitan khilafah. Ketika khilafah sudah hilang pada tanggal 3 Maret tahun 1924, Syarif Hussain akhirnya menyadari bahwa nasibnya dalam bahaya besar, sebab khilafah telah hancur total. 4 hari kemudian, tanggal 7 Maret tahun 1924, dia memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Oleh karena itu, Inggris kemudian memberikan lampu hijau kepada Abdul Aziz Ibn Saud untuk menaklukkan Hijaz dari kekuasaan Hussain, serta menjadikannya seorang raja di Arab. Dalam 6 bulan, pasukan Abdul Aziz berhasil menaklukkan Mekah, dan Hussain lari ke Jeddah. Pada akhirnya Inggris menyediakan tempat pengasingan yang nyaman di Siprus untuk Hussain. Dan segera setelah itu, Madinah dan Jeddah pun berada di bawah kekuasaan Saudi Wahabi. Sebelumnya, hubungan Inggris dengan Abdul Aziz cukup mesra ketika Inggris menawarkan 5.000 pound bulan dari Departemen Keuangan Inggris sebagai imbalan penyuapan atas sikap netralnya yang menguntungkan ketika terjadi pemberontakan Hussain melawan Khalifah, dan keberadaan militer Inggris di semenanjung Arab melawan Khilafah Utsmaniyah. Abdul Aziz menerima tawaran tersebut begitu saja. Lalu para Ikhwan, yakni pasukan militernya bertanya kepadanya, bagaimana bisa Anda menandatangani perjanjian itu dan menerima uang 5.000 pound bulan? Abdul Aziz Ibn Saud menjawab dengan alasan, ini adalah jizyah, pajak non-muslim. Agen Inggris Percy Cox II, bersama para sekutu Inggris di Arabia dalam rangka menghancurkan Khilafah Ottoman, di antaranya, Ibn Saud, Arab Saudi, 1. Sheikh Kuwait, 5. Sheikh Muhammarah, 4 dan 6. Sungguh celaka dan bodohnya Abdul Aziz saat itu, pengkhianatan yang sangat besar terhadap umat Islam dengan menerima uang dan menentang perintah Allah SWT saat bersekutu dengan aliansi Anglo-Yahudi Kristen Zionis Ki. S. Al-Maidah 5:51. Wahai orang-orang beriman,
Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia-mu, mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Maidah, ayat pukul 5:51. Tidak semua umat Yahudi dan umat Kristen yang disebutkan dalam surat di atas, melainkan sebagian Yahudi dan sebagian Nasrani, di mana mereka saling bersekutu satu sama lain. Seperti halnya apa yang dilakukan negara-negara Eropa Barat dan AS yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, yang mana negara mereka sangat akrab dengan negara Israel Yahudi, Zionis. Padahal sebelumnya Kristen dan Yahudi saling bermusuhan dan tidak akrab, karena umat Kristen menganggap bahwa orang-orang Yahudi telah menyalib Tuhan mereka. Oleh karena itu, siapapun, baik itu Muslim, Arab non-Muslim, orang Hindu, orang China, orang ateis, orang Jawa, Minang, dan sebagainya, yang bersekutu dengan mereka, Anglo-Yahudi Kristen Zionis, maka mereka menjadi bagian dari mereka. Dan kita umat Islam dilarang untuk berteman dan bersekutu dengan mereka-mereka ini. Pada tahun 1800-an, persekutuan Saudi Wahabi telah berhasil menembus pertahanan Taif dan Mekah, kemudian terjadi pertumpahan darah yang sangat mencengangkan. Wahabi, dengan semangat fanatik mereka, menganggap umat Islam yang tinggal di Hijaz sebagai musyrikun dan sebagai akibatnya memperbolehkan membunuh mereka. Khalifah di Istanbul memerintahkan Mamluke Hedif Mesir, Muhammad Ali Pasha Al-Masud Ibn Aga, untuk mengutus pasukan ke Hijaz di bawah kepemimpinan anaknya Ismail. Pasukan Saudi Wahabi langsung diusir dari Hijaz ke gurun pasir. Seabad kemudian sudah tidak ada lagi khalifah dan semua komunitas muslim yang kuat berada di bawah kekuasaan penjajah barat. Dengan demikian tidak ada kemungkinan pengusiran pasukan Saudi Wahabi dari Haramain dan Hijaz. Ibnu Saud masih menghadapi masalah besar pada awal kekuasaannya tahun 1924. Dia harus merancang strategi jangka panjang agar tidak terulang kembali kehancuran yang dialami penguasa Saudi Wahabi yang menguasai Hijaz sebelumnya. Dia berpikir tentang kebijakan damai dengan umat Islam non-Wahabi. Kemudian dia mengumumkan proklamasi kepada seluruh dunia Islam bahwa dia, Ibnu Saud, memerintah Hijaz hanya menjalankan mandat kepercayaan, dan demi kepentingan seluruh dunia Islam, bagaimana perasaan umat Islam di Pakistan, India, Bangladesh atau Bengali jika mengetahui kalau Ibnu Saud pernah mengatakan demikian, betapa sakitnya hati mereka jika mengetahuinya. Sebab mereka dikumpulkan seperti anjing jalanan, dimasukkan truk karena masa berlaku visanya habis. Tidak itu saja, Inggris melindungi tahta kerajaan Abdul Aziz Ibn Saud dengan bantuan militer agar Arab Saudi tidak mampu ditaklukkan oleh umat Islam yang hendak mendirikan khilafah. Oleh karena itu, umat Islam tidak akan bisa mendirikan khilafah selama Inggris dan Amerika Serikat melindungi tahta kerajaan Arab Saudi. Pertemuan Abdul Aziz Ibn Saud, Tengah, dengan Franklin D. Roosevelt kanan pasca PD2 digeladak kapal penghancur AS USS Murphy membahas peralihan protektor Arab Saudi dari Inggris kepada USA, negara adik kuasa yang baru. Hasil pertemuan antara lain pendirian pangkalan militer AS di Dahran Arab Saudi. Alasan Abdul Aziz Ibn Saud mengumumkan proklamasi bahwa dia memerintah Hijaz hanya mandat kepercayaan adalah karena Universitas Al-Azhar merespons keruntuhan khilafah pada bulan April tahun 1924. Al-Azhar menyatakan bahwa, khilafah bagian dasar dari agama dan bid'ah dan haram atas penghapusan khilafah. Al-Azhar kemudian mengadakan, muktamar konferensi, di mana dengan bermusyawarah dan menunjuk khalifah baru. Setelah Al-Azhar mengeluarkan pengumuman itu, Anda bisa tahu bagaimana kalang kabutnya Inggris saat itu. Oleh karena itu Inggris menekan Raja Fuad, ayahnya Raja Farouk, untuk menunda konferensinya. Pada akhirnya konferensi baru bisa diadakan pada bulan Mei tahun 1926. Inggris juga menggunakan strategi lainnya untuk mengacaukannya.
Inggris mendatangi Abdul Aziz di Mekah agar mengadakan konferensi juga untuk umat Islam seluruh dunia di Mekah pada saat ibadah haji berlangsung, bulan Juni-Juli tahun 1926. Mereka menamakan kongres tersebut dengan nama Muktamar Al-Alam Al-Islami, Kongres Muslim Sedunia. Pada delegasi yang hadir pada Kongres Kairo adalah Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Afrika Selatan, Hindia Belanda, sekarang Indonesia, Yaman, Hijaz, Palestina, Irak dan Polandia. Sangat menarik perhatian tidak hadirnya delegasi dari banyak masyarakat dan negeri Islam penting, seperti Turki, Persia, sekarang Iran, Afghanistan, Najd, sekarang Arab Saudi, dan masyarakat Muslim Rusia, Cina dan India. Turki menolak undangan dengan jawaban dingin bahwa negaranya tidak memiliki masalah khilafah. Persia, negeri Syiah, jelas tidak tertarik dengan Kongres Khilafah Sunni. Muslim Uni Soviet, Cina dan India, sebagai minoritas yang tinggal di lingkungan musuh, menerapkan sikap yang sama. Tapi pada dasarnya mereka tidak hadir karena konferensi tandingan telah diatur oleh pihak yang punya kekuatan real, Abdul Aziz Ibn Saud. Dan Kongres Khilafah di Mekah benar-benar sukses, karena Inggris benar-benar bekerja untuk yang satu ini. Anehnya pada tanggal 2 Juli tahun 1926, dalam konferensi tersebut, Sang Raja Abdul Aziz berusaha mencapai tujuan gerakan Wahabi, yakni meminta dunia Islam agar mengakui kekuasaan Saudi Wahabi atas Hijaz. Dan kongres tersebut tidak pernah sekalipun membahas khilafah dalam agenda konferensi mereka, melainkan membahas masalah syariah, yakni menyingkirkan semua bid'ah dan syirik. Ketika Abdul Aziz meminta agar mengakui kekuasaan Saudi Wahabi atas Hijaz, pemimpin delegasi Muslim India berdiri dan angkat bicara. Namanya adalah Maulana Muhammad Ali Jauhar, dia berdiri dan berkata, "Enyahlah, kami tidak akan pernah melakukannya, itulah kekuatan orang yang mengerti Islam dan hidup secara Islam." Namun, delegasi lainnya hanya diam dan tidak ingin terlalu menekan Abdul Aziz. Sehingga konferensi menghasilkan kesepakatan, yakni diakuinya kekuasaan Saudi Wahabi atas Hijaz. Mereka memutuskan akan ada pertemuan selanjutnya setiap tahun, tapi nyatanya itu menjadi pertemuan terakhir. Pada tahun 1931, Haji Amin Al-Husaini di Yerusalem, mengatakan bahwa peningkatan ancaman kaum Yahudi di Tanah Suci membutuhkan tanggapan dari dunia Islam. Muhammad Ali Jauhar, Maulana Shaukat Ali dan Haji Amin Al-Husaini menimbang perlunya mengadakan sebuah konferensi lagi. Konferensi itu diberi dengan nama Konferensi Al-Aqsa. Konferensi juga diadakan pada tahun 1933, tapi karena konferensi diadakan di wilayah yang sedang dikuasai Zionis, maka hasil dari konferensi tersebut tidak berdampak apapun terhadap dunia Islam. Sejak saat itu sampai detik ini, tidak ada lagi usaha yang signifikan dari dunia Islam untuk mengembalikan khilafah. Kenapa? Selama Inggris dan Amerika Serikat menjaga keamanan Hijaz, Arab Saudi, kita tidak akan pernah bisa mengembalikan khilafah. Pada akhirnya, setelah khilafah Utsmaniyah hancur, dan negara Arab Saudi lahir. Negara Israel kemudian berdiri pada tahun 1948. Banyak pihak khususnya negara-negara Arab yang menentang kemerdekaan negara Israel tersebut. Bahkan, negara Israel juga ditentang oleh kelompok Yahudi Ortodoks. Kelompok Yahudi Ortodoks menuding bahwa Talmud adalah kitab iblis yang telah mencemari kesucian, Taurat yang diturunkan Tuhan kepada Musa as. Ada kemiripan antara Arab Saudi dan negara Israel, di mana keduanya akan terancam jika khilafah berdiri kembali. Keduanya sama-sama menguasai kota suci, yakni Mekah, Madinah, dan Yerusalem, Masjid Al-Aqsa. Keduanya membatasi umat Islam untuk melaksanakan ibadah, yakni ibadah haji dan sholat di Masjid Al-Aqsa. Anda heran, apakah saat ini umat Islam yang bukan kewarganegaraan Arab Saudi bisa melaksanakan ibadah haji tanpa mengajukan permohonan visa? Padahal di masa khilafah, hal ini tidak berlaku,
Bahkan umat Islam cukup mengucapkan syahadat kalau hendak memasuki negara khilafah. Maka dari itu, konsep negara sekuler telah menggantikan khilafah, dan membuat umat Islam terpecah belah. Negara sekuler menawarkan konsep yang sejatinya syirik, walaupun mayoritas rakyatnya Muslim, di mana jika pemimpin dan pemerintah suatu negara sekuler menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan, atau sebaliknya, maka itu adalah syirik. Dan jika Anda mengakui apa yang dilakukan pemerintah Anda tersebut, maka Anda pun akan terkena dosa syirik, seperti halnya Anda mengikuti pemilu. Silahkan jika Anda tidak mempercayainya. Kami hanya menyampaikan hal yang baik walau satu ayat, dan jangan ada pertumpahan darah di antara kita. Dan kami berdakwah bukan untuk menyenangkan hati orang-orang, melainkan karena Allah SWT. Tapi jika Anda mengetahui bahwa hal ini benar ketika Anda berada di liang kubur nanti, maka jangan berkata, "Saya tidak tahu," dan jangan salahkan kami, pemerintah Anda, atau pihak lain. Sebab, pihak lain tidak akan bertanggung jawab atas dosa Anda, bahkan iblis pun tidak akan bertanggung jawab atas dosa Anda. Sejatinya, dari segi politik, tujuan utama disebarkannya konsep negara sekuler di seluruh dunia adalah untuk menggiring seluruh manusia, termasuk umat Islam, ke dalam politik global. Sehingga pada akhirnya, dunia akan memiliki satu pemerintahan dunia dan menjadikan Yahudi penguasa dunia. Sumber: buku, Syekh Imran N. Hussein, Khilafah, Hijaz dan Negara Bangsa Saudi Wahabi. Inilah sebab terjadinya Perang Dunia, yang mana, hanya untuk penghapusan dunia Islam dan terbentuknya tatanan dunia baru, yang menjadikan hukum berdasar negara, bukan lagi berdasar agama. Dan Barat telah menjadi sun, matahari bagi umat manusia saat ini, dengan tunduk dan patuh pada sistem mereka, termasuk penggunaan mata uang kertas, yang sejatinya telah Allah berikan aturan mengenai mata uang di dalam kitabnya. Dalih rempah-rempah bukanlah alasan Indonesia dijajah, melainkan tentang kefanatikan rakyat Indonesia dalam menjalankan agama.